yang akan dipandu oleh Bapak M. Dian Agus Saputra SPDI. Yang terhormat Bapak M. Dian Agus Saputra SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menengadahkan tangan kita dan menundukkan wajah. Kita memohon kepada Tuhan, semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan, khususnya untuk kita semua dan umumnya kepada keluarga besar SMK Negeri 2 Tuban. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala yadi sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suhartati MP4 SPD PSI, yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro Tuban Pak Adi Prayitno, yang pada saat ini karena mendapatkan tugas yang lain sehingga tadi hanya menghantarkan Bu Tati sampai di pintu masuk hall ini. Yang saya hormati Ketua Komite beserta pengurus Komite SMK Negeri 2 Tuban, yang saya hormati para waka Kakomli beserta dengan seluruh guru dan staf tenaga kependidikan SMK Negeri 2 Tuban. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayah kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa berupa kesehatan, berupa kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga, disampaikan banyak terima kasih atas keramat Bu Tati yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan pengarahan kepada kita semua. Dan tak lupa pula segenap keluarga besar SMK Negeri 2 Tuban yang juga telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Kita berada di Hotel Front One. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan arahan dari Bu Hartati bagaimana langkah kita atau kemantapan kita untuk membimbing anak-anak
tugas-tugas kita. Bapak Ibu, bukan saya tidak percaya kalau jenengan ini semangat melaksanakan tugas, tapi akan lebih mantap, lebih bersemangat lagi. Karena kita harus mengikuti perkembangan teknologi dan juga kurikulum. Dan alhamdulillah kemarin berarti ini kita juga lagi melaksanakan kegiatan kelima dengan kearifan lokal, mengusung tema napak tilas kota lama Kabupaten Tuban. Jadi sejarah kota lama Kabupaten Tuban akan kita perkenalkan pada anak-anak yang mungkin anak-anak banyak yang belum tahu, termasuk bapak ibunya juga banyak yang belum tahu karena informasinya masih simpang siur. Sehingga kemarin alhamdulillah sudah mendapatkan informasi yang lebih akurat karena juga sudah dibuatkan powerpoint-nya. Nanti kedepannya kita pelajari lebih lanjut sehingga kita bisa memberikan suasana yang berbeda untuk memberikan pembelajaran kepada murid. Tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, supaya apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan ini lebih nancep lagi di pikiran anak-anak. Nah itu yang bisa kita lakukan bersama, karena Bapak Ibu kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan P5 itu tidak ada panduannya, tidak ada akhir-akhirnya, harus begini, harus begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ulangi supaya lebih serentak dan lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih juga kurang semangat. Saya ingin kita semuanya membalas salam dengan full power yang ada di dalam diri kita. Siap Bapak Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Teriring harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai di sesi yang pertama sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama dalam acara, bahwa untuk pertama narasumber kita adalah Ibu Suhartati SPD MPSI dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa kegiatan yang sudah kita rencanakan bersama-sama sebagai salah satu program kerja kita, terutama program kerja tim manajemen mutu, perlu kami sampaikan Bu Tati bahwa pada kesempatan ini ada upaya kami untuk mengevaluasi diri kita, sekaligus memberikan semangat kepada kita semuanya bahwa saat ini kita akan berupaya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana menjadi tuntutan bahwa sekarang ini setiap lembaga itu selalu ingin sekali untuk melakukan dan memberikan pelayanan prima. Ya, kita dituntut untuk melakukan pelayanan prima kepada seluruh pelanggan kita. Nah, pelanggan kita siapa? Tentu ada tergantung kepada saat ini kita berada di mana. Nah, pelayanan prima yang kita berikan adalah sebuah tuntutan yang harus kita laksanakan baik oleh guru maupun tenaga kependidikan, sehingga kerjasama yang erat ini yang perlu kita butuhkan untuk melakukan atau mewujudkan dan memberikan pelayanan prima kepada kita semuanya, kepada terutama adalah peserta didik kita. Bu Tati, perlu saya laporkan bahwa pada saat pertama
Indonesia Raya, dan yang kedua ada Mars SMK Negeri 2 Tuban. Sekali lagi adalah untuk seperti biasa menebalkan dan menghormati negara Republik Indonesia. Sekaligus yang kedua, mungkin Mars SMK ini kami saya ciptakan sejak tahun 2012 berarti. Jadi sudah sejak tahun 2012 kami ciptakan sendiri guna memotivasi diri saya sendiri sebetulnya dan juga seluruh keluarga besar SMK Negeri 2 Tuban. Jauh sebelum revitalisasi ini ya terjadi. Dan pada waktu itu adalah ketika kami berupaya untuk mendongkrak atau melibatkan atau mengukuhkan BKK di tempat kami. Karena pada waktu itu kami mendapatkan tugas pertama dari Bu Neni yang dulu masih menjadi WMM Bu Neni ya. Saya dipaksa untuk menjadi ketua BKK. Nah pada saat itulah saya menyadari bahwa ternyata BKK itu luar biasa, sangat berat tugasnya. Dan pada waktu itulah terbersih di dalam hati saya bahwa kita tidak harus untuk menyalurkan anak mendapatkan pekerjaan. Tetapi pada waktu itulah kami bermimpi untuk menjadi usahawan. Begitu sehingga muncullah lagu tersebut. Dan ini ternyata menguatkan kita semuanya. Seiring dengan perjalanan waktu, kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik kita. Nah, berawal dari itu Bapak Ibu, maka pada kesempatan kali ini sungguh kita sangat merindukan apa yang akan disampaikan oleh Bu Tati. Nah, untuk menyuntikkan semangat kita terlebih dahulu supaya kita bisa semangat untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Tati, boleh kita jaya bersama Bapak Ibu ya. Oke. Kita ikuti bersama-sama. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke. SMK. SMK. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Aplaus untuk kita semuanya. Baik. Dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Suhartati sepenuhnya hari ini karena ini yang kita rindukan. Kami sangat merindukan sehingga berulang kali Bu Heni menyampaikan kepada kami, semoga Bu Tati bisa, semoga Bu Tati bisa. Sampai malam tadi Bu Heni baru menginformasikan, Bu ini alhamdulillah Bu Tati bisa. Nah ini berarti Bu Tati sangat kami rindukan di tempat kami. Mudah-mudahan ini menjadi pelepas dahaga kita. Baik, untuk itu selanjutnya aplaus untuk Ibu Suhartati dan sepenuhnya kami serahkan. Masih memiliki semangatnya luar biasa, Masya Allah. Sesuai dengan Marsnya. Saya berdiri sejenak ya, saya duduk kembali. Nah Bapak Ibu, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya kayaknya sebelah kanan kurang semangat gitu ya. Yang pilih nomor 2 semangat. Ada apa? Tapi karena jarang ya. Jaraknya itu jarang. Bisa nggak yang maju agak ke depan merapat biar suaranya menggema gitu ya. Monggo yang sebelah kanan maju sedikit aja. Maju kursi yang kosong diisi. Kami ingin tahu siapa yang mau berani sebelah kanan. Biasanya kalau ada di depan itu angpaunya lebih besar. Monggo Bapak Ibu yang ada di belakang untuk segera. Ini di sebelah kanan Bapak-bapak ini tenaga kependidikan atau ada yang guru ini? Oh campur. Kalau yang paling belakang, Bapak yang paling belakang, yang agak gemuk sedikit, jadi tidak banyak, hanya sedikit. Maaf ya, Bapak Ibu biasakan duduk itu duduk di tempat yang kosong, itu sebuah pertanda di dalam psikologi, dengan percaya diri apa tidak. Monggo 3 orang yang di belakang sebelah kanan Ibu, itu Ibu siapa namanya? Bu Santi, seorang guru atau seorang tenaga pendidikan? Bu Santi, monggo.
para komite matur suwun sangat, rawuhnya Masya Allah panjenengan ini sudah disiapkan rumah surga dengan Allah. Karena komite itu tidak punya gaji, tapi itu ilallah karena Allah. Ya benar ya Pak ya. Apalagi memberikan contoh lagi mengisi kursi yang kosong, Masya Allah. Matur suwun nggih. Aplaus dulu untuk komitenya semuanya. Yang paling kanan Bapak Ketua Komite, alhamdulillah luar biasa. Matur suwun Bapak Komite. Yang sangat saya banggakan seluruh peserta. Saya lihat ternyata dominasi ibu-ibu semua. Cewek-cewek hati-hati bapak-bapaknya ya. Ceweknya soalnya paling banyak. Nah Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Ternyata saya ditakdirkan dengan Allah. Bu Eni memang beberapa kali datang ke ruangan saya, tapi karena waktu saya memang ya full tidak bisa sehingga tergeser sampai ke tahun 2023 non sewu. Tapi jujur saya senang kalau diundang oleh guru dan komite di depan kami. Saya senang Bapak. Kenapa? Dari Bapak komite lah saya bisa belajar. Ternyata usia tidak mengenal itu muda dan tua untuk mengabdikan diri kepada negara. Walaupun sudah usia lanjut, tetapi kita tetap punya semangat seperti bapak-bapak komite untuk bangsa dan negara. Nah Bapak Ibu semuanya, saya juga bangga ketemu ibu-ibu, ternyata semuanya muda-muda. Saya lihat kok kayak muda ABG ibu-ibunya ya. Oh sudah ada yang mau pensiun? Tidak sepertinya kawan mau pensiun kok. Semua muda-muda gitu. Yang bapak-bapaknya kelihatannya putih-putih. Apa kacamata saya yang salah? Karena kacamatanya baru diambil dulu, benar dulu. Nah Bapak Ibu semuanya, saya yakin panjenengan adalah orang yang hebat luar biasa. Minta maaf saya tidak sempat mengarang pantun untuk komite, baru tahu bahwa ada komite gitu. Barusan ini saya mengarang. Tidak apa-apa ya Bapak komite, ya mudah-mudahan ya nanti saya bisa mengarang. Di Surabaya ada Mangga 2. Mana cakepnya? Saya ulang. Di Surabaya ada Mangga 2. Ibu-ibu beli saya rumah Nisa. Guru, komite dan tenaga kependidikan SMK 2 memang hebat, luar biasa. Nah karena hebat dan luar biasa, Bapak Ibu sampai-sampai tertuang di dalam marsnya SMK 2 bahwa ingin mendorong membangun pemuda-pemuda kita menjadi anak-anak bangsa yang sangat berarti untuk Indonesia. Bagaimana menanamkan kepada anak-anak muda menjadi usahawan-usahawan, menjadi startup baru, startup yang memang benar-benar bisa mendunia. Ini tadi makna dari filosofi yang panjenengan nyanyikan tadi. Luar biasa, apa dulu untuk pengarangnya. Yang tidak tepuk tangan berarti tadi itu susah. Paling tidak diberi uang saku. Yang tepuk tangan dengan senyum berarti siap untuk menjadi terdepan. Nah Bapak Ibu semuanya, bagaimana bisa mengukir sebuah sejarah itu menjadi terwujud sebuah kenyataan, maka perlu kita membangun teamwork yang bagus supaya kualitas pendidikan menjadi lebih maju. Nah saya mencoba memberikan gambar. Yang di atas yang pegang mikrofon itu siapa Bapak Ibu? Kepala sekolahnya, ayo maju katanya. Terus ada beberapa orang, itu ada guru, ada komite mendorong. Komite paling berat itu komite. Coba komitenya itu ada di bawah mendorong guru dan kepala sekolah. Kenapa? Karena komite memang yang harus membantu sekolah dalam mencapai sebuah tujuan.
Nah, bagaimana cara harus saling bergandengan tangan? Nah, untuk bergandengan tangan itulah Bapak Ibu butuh keikhlasan dari semua pihak, butuh ketulusan hati Bapak Ibu semuanya, baik itu kepala sekolahnya, baik itu gurunya, baik itu komitenya maupun tenaga kependidikan. Lanjut Mas. Nah Bapak Ibu, ada 3 komponen proyeksi pendidikan di abad 21. Ada 3 kebutuhan. Pertama adalah karakter, kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah literasi. Karakter ini masih dibagi 2. Ada karakter kinerja, ada karakter moral. Nah, bagaimana karakter moral? Kita memiliki rasa sabar mendidik peserta didik. Kita memiliki rasa jujur. Kita memiliki rasa keibuan. Hari ini yang bisa kita peroleh dari apa yang disampaikan oleh beliau yang terhormat Ibu Suhartati. Yang pertama adalah bagaimana kita harus memperkuat kerjasama kita dan memahami fungsi dan tugas kita masing-masing. Selanjutnya kebutuhan masa depan adalah karakter, kompetensi, dan literasi. Di sini yang mendapatkan stressing dan tetapi adalah tentang karakter, di mana di dalam karakter itu adalah moral dan kinerja. Ketika kita moral kita baik, maka sungguh kinerja kita akan juga lebih baik. Begitu Bapak Ibu. Dan jangan lupa kita selalu berkolaborasi, berkomunikasi, selalu berpikiran kritis, dan yang berikutnya adalah selalu berkreativitas begitu. Dan jangan lupa bahwa setiap manusia dilahirkan tidak dengan penuh kesempurnaan. Di antara kita pasti selalu ada kelemahan. Jangan merasa diri kita lebih baik daripada yang lain, tetapi mari kita coba untuk memperbaiki diri kita masing-masing sebelum kita mengingatkan orang lain. Siang-siang pergi ke kota Bu Tati, jangan lupa beli alpukat. Terima kasih Bu Tati atas materinya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, itu hal yang luar biasa kita peroleh dari Bu Tati hari ini, yang sudah sangat lama untuk kita rindukan kehadirannya, dan pelepas dahaga kita sudah kita peroleh bersama-sama. Tepuk 1. Tepuk 2. Baik, ikuti kata-kata saya. Jadi untuk menuju kepada sesi yang kedua, pemateri yang kedua, izinkan saya untuk bersama-sama panjenengan untuk lebih fokus terlebih dahulu. Jadi clue-nya adalah apa yang saya perintahkan Bapak Ibu lakukan dengan diikuti. Kalau tidak ada katanya si bos, maka tidak perlu diikuti. Paham Bapak Ibu? Katanya si bos, begitu ya? Sepakat untuk kita lakukan? Baik, mari kita bermain-main untuk melaksanakan acara ini. Aplaus untuk kita semuanya. Setuju kita mulai? Setuju kita mulai? Ada katanya si bos? Tidak ada. Berarti kurang fokus. Baik. Setuju kita mulai? Kalau setuju, silakan kata si bos, kita semuanya berdiri. Kata si bos, semuanya berdiri. Iya, harus diikuti dengan katanya si bos. Gagal fokus semuanya. Ada perintah dari saya, kalau tidak diikuti dengan kata-kata si bos, maka jangan dilakukan. Semuanya harus berdasarkan kata si bos. Setuju Bapak Ibu? Kata si bos, sepakat untuk dimulai, kita berdiri semuanya. Kata si bos pegang kepala. Lah. Kata si bos pegang hidung. Hai, pegang hidung kata si bos. Kurang fokus semuanya, kata si bos, kita tepuk tangan. Terima kasih
duduk Bapak Ibu. Baik, yang kita tunggu-tunggu sudah hadir di depan kita, dan mudah-mudahan hari ini menjadi yang terbaik untuk kita semuanya. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Muhammad Maulik Latif. Beliau adalah seorang public speaker, social trainer, motivator, dan seterusnya yang tidak bisa saya perkenalkan satu persatu karena saya yakin panjenengan sudah perso dengan Pak Maulik. Dan Bu Tati, Pak Maulik ini sudah pernah hadir di tempat kami. Ini untuk yang ketiga kalinya kami yang bisa menyemangati kami semuanya. Dan kegiatan ini memang sudah diagendakan oleh Bu Heni, karena Bu Heni melihat bagaimana kita harus bekerja dengan baik. Baik Bapak Ibu, siap untuk menikmati apa yang disampaikan oleh Pak Maulik? Siap Bapak Ibu? Oke, aplaus untuk kita semuanya. SMK, SMK, vokasi. Aplaus untuk kita semuanya. Kabar baik, kabar orang biasa-biasa saja. Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat, tenaga kependidikan yang hebat. Juga begitu dengan Sewu, saya pulang lebih awal. siap. Terima kasih. J. Baik. Tenaga kependidikan yang hebat, begitu juga komite yang hebat. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, semakin bahagia ya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar, semakin, enggak, banyak masih mencucu, banyak masih cemberut. Semakin bahagia itu smile, senyum, agar simetris antara apa yang diucapkan dengan suasana hati dan fisiologis kita. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar, semakin, boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Siapa yang ingin sukses dalam hidupnya? Siapa yang ingin sukses dan bahagia dalam hidupnya? Saya, katakan saya. Siapa yang ingin sukses dan bahagia hidupnya? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya berasal dari sebuah kota terpencil, desa terpencil, ya di sebuah pulau, Pulau Madura. Saya ingin sukses, saya mengikuti berbagai macam pelatihan. Saya ikut training NLP, Neuro Linguistic Program, memprogram pikiran dengan menggunakan kata-kata. Saya belajar tentang hipnoterapi. Kalau ada ibu-ibu guru yang saya mau hipnotis, nanti boleh berdiri maju ke depan, saya hipnosis agar tidur, lalu kemudian bercerita tentang masa lalunya. Ada yang mau? Atau komite sekolah. Saya belajar tentang hipnoterapi, dan itu bukan pakai jin. Hipnotis itu adalah seni berbicara dengan bawah sadar seseorang. Bisa dipelajari, dan guru-guru SMK 2 bisa juga belajar. Bapak Ibu sekalian, saya belajar trainingnya Dale Carnegie, saya ikut trainingnya Pak Andre Wongso, saya ikut berbagai macam training yang saya harap dari training itu saya bisa menjadi orang yang sukses. Tapi ternyata setelah berbagai macam training itu saya ikuti, satu kunci ternyata, kalau mau jadi guru sukses, mau jadi tenaga kependidikan yang sukses, mau jadi kepala sekolah yang sukses, mau jadi bupati yang sukses, bahkan mau jadi kepala rumah tangga yang sukses pun, itu harus punya satu hal. Sebelum belajar tentang keahliannya, sebelum meningkatkan skillnya, sebelum menambah knowledge-nya, itu ada satu yang harus dimiliki. Nonsense seorang guru bisa sukses kalau tidak punya satu hal ini. Mustahil seorang tenaga kependidikan bisa sukses kalau tidak punya satu hal ini, yaitu apa yang disebut dengan antusiasme, apa yang disebut dengan semangat. Seorang yang sukses itu adalah yang punya semangat. Bahkan orang yang tidak ahli sekalipun, karena dia semangat, suatu saat bisa mengantarkan semangatnya itu kepada kesuksesan dalam hidupnya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang bersemangat dan ingin sukses bahagia dalam hidupnya. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, kabar baiknya, semangat itu menular. Kalau kepala sekolahnya semangat, maka tenaga kependidikan dan guru-gurunya akan semangat. Kalau gurunya semangat, muridnya juga akan semangat. Kalau pembicaranya semangat, maka audiennya akan semangat. Kalau bupatinya semangat, maka rakyatnya akan semangat. Kalau pimpinannya loyo, maka anak buahnya juga akan ikut loyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lebih semangat yang pertama apa yang kedua yang saya dapat? Kenapa ibu-ibu dan bapak menjawabnya lebih semangat yang kedua? Karena Pak Molik memulainya dengan semangat. Semangat itu menular. Bayangkan kalau gurunya datang ke kelas seperti orang yang belum mandi lalu datang ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar. Muridnya tentu juga tidak akan ikut bersemangat. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Tetapi kalau gurunya datang ke ruang kelas lalu mengatakan, Assalamualaikum anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar sebuah bidang studi yang luar biasa, yang kelak kalau kalian jadi pemimpin, kelak jadi direktur, butuh pelajaran ini. Kelak kalian jadi bupati, butuh ini anak-anakku sekalian, butuh pengetahuan ini. Kita belajar bersama-sama matematika, pelajaran yang menyenangkan. Wah, asik. Semangat muridnya, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Semangat. Kalau loyo, ikut loyo. Ya, sama seminar, training, motivasi. Bapak Ibu sekalian, pembicaranya semangat maka audiensnya pasti ikut bersemangat. Ya, karena itu agar sukses hari ini sudah mengeluarkan biaya mahal. Sewa hotel ini pasti tidak gratis, mengeluarkan biaya. Kalau kita hadir di tempat ini tidak punya antusiasme, maka Bapak Ibu sekalian, sayang sekali kesempatan bertemu beberapa jam ini lalu tidak bisa mendapatkan manfaat maksimal. Sama-sama duduknya, tapi yang semangat akan dapat banyak. Yang tidak semangat hanya ambeyennya saja yang bertambah parah nanti. Karena duduk berjam-jam di tempat ini. Jangan sampai bersama materi saya masih ada yang seperti ini, masih ada. Ya, ditanyain mantuk-mantuk. Ya, bukan mantuk-mantuk ngerti, paham, tidak. Ya, tapi mantuk-mantuk karena ngantuk. Ya. Ya. Jangan kalah semangat sama orang ini. Ya. Saking semangatnya untune sampai mencolot. Ya, jangan kalah semangat. Karena kuncinya semangat. Betul. Lihat saja anak-anak kita yang semangat dalam pembelajaran. Sama ketika Bapak Ibu ngajar di ruang kelas, kalau lihat siswanya semangat, bagaimana? Bapak Ibu juga semangat kan? Tapi kalau lihat siswanya loyo, yang mengajar juga ikut loyo. Maka jadilah orang yang bersemangat agar kita juga menularkan semangat kita kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, biar semangat, karena sesi saya ini siang hari. Biasanya peserta training, peserta seminar atau peserta apapun itu ada dua yang menyebabkan tidak fokus. Satu tidak fokus karena terlalu lapar, itu nggak fokus. Ya. Dan itu sesi saya ini kebetulan gitu kan. Waktunya. Untung kuenya mantap besar-besar lagi gitu kan. Hasil karya anak-anak kita katanya itu ya. Luar biasa. Yang kedua, yang bikin tidak fokus itu biasanya terlalu kenyang. Juga itu juga tidak fokus ya. 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 Nah, biar semangat Bapak Ibu sekalian, ada prosesi yang harus diikuti setiap peserta training saya. Alhamdulillah kurang lebih sudah 150.000 orang seluruh Indonesia mengikuti pelatihan kami. Beberapa waktu yang lalu saya dari Jakarta memberikan materi untuk Kementerian PU di Jakarta. Rutin tiap tahun saya diminta untuk berbagi semangat. Karena yang bagian pembebasan tol itu dulu sebelum berjumpa dengan kami sekitar 7 tahun yang lalu, dananya sudah disiapkan APBN, tapi kemudian pembebasan tanahnya ternyata tidak mencapai target. Ketika setelah berjumpa dengan kami atas izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah menjadi semangat katanya begitu, dan kemudian justru uang yang dari APBN kurang untuk membebaskan tanah-tanah tol yang dibebaskan oleh teman-teman di Kementerian PU di bagian pengadaan tanah. Sudah sekian banyak orang dan semuanya harus ikut prosesi ini. Ada ritual yang harus diikuti, yaitu ritual namanya senam Cikenden terlebih dahulu. Biar semangat. Ada 4 gerakan, 1, 2, ada yang sudah tahu, 3, 4 tepuk tangan. Boleh semuanya berdiri? Ya, silakan semuanya berdiri. Biar semangat. Hari ini saya tidak mau menjejali peserta dengan berbagai macam teori. Kita bersenang-senang hari ini. Bersenang-senang. Sudah sumpek tiap hari ngajar ya.
Jadi harus bersenang-senang hari ini. Setuju Pak? Setuju. Oh iya, saya tahu apa yang Anda mau. Ya. Baik, 4 gerakan. Persiapan. Sambil senyum, bahagia. Mumpung tidak ada cucu kita, mumpung anak-anak kita tidak melihat, ekspresiflah. Jangan jahit, putar. Asik. Lupakan sejenak kredit mobil yang belum lunas. Lupakan sejenak cicilan kulkas yang belum tuntas. Bersenang-senang hari ini. Ya, tidak ada yang perlu dipikirkan. Ya, tugas-tugas administrasi lupakan. Putar lagi, asik. Lupakan sejenak wajah suami yang cemberut. Lupakan sejenak wajah istri yang mencucu. Bersenang-senang sampai jam 1 siang. Lagi. Senyum, bahagia hari ini. Karena tema hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu punya mindset bahagia. Putar lagi, kandani kok sampai jam 1 siang. Asik. Mumpung tidak ada anak kita. Lupakan sejenak kontrakan rumah yang belum dibayar. Lupakan sejenak jemuran yang belum dientas. Gak usah dipikir. Terakhir, pelan. Pelan. Yes, silakan duduk. Sudah semangat? Nama saya Muhammad Molik Latif. Saya lahir di Sampang. Tahu Sampang, Pak? Taunya kok ndak enak intonasinya sampean. Tahu. Ya. Karena Madura itu sering dibully. Saya itu kalau alhamdulillah dampingi jamaah umroh 1 bulan 2 bulan sekali bawa jamaah itu. Sering meskipun pembimbingnya saya sering dibully oleh jamaah. Pak Molik, orang Madura itu hebat katanya. Saya sudah seneng saya. Kenapa Bu? Pak Habibie aja kalah sama orang Madura. Ceritanya gimana Bu? Kapan hari itu waktu Pak Habibie masih ada sebelum wafat beliau, datang kunjungan ke Sumeneb, sebuah pesantren. Lalu di tengah pertemuan dengan santri-santrinya ada seorang santri yang teriak ke Pak Habibie, Pak Habibie, jangan cuma bisa bikin pesawat Pak. Terus kenapa Mas? Sekali-kali bikin satelit gitu loh Pak. Oh bisa, kita bisa bikin satelit. Tapi jangan yang mendarat di bulan Pak. Terus mendarat di mana Mas? Sekali-kali mendarat di matahari gitu loh Pak. Kata Pak Habibie, Mas, matahari itu panas. Kalau kita kirim satelit ke matahari ya lele. Ya berangkatnya habis maghrib Pak. Pulangnya sebelum subuh. Jadi kalau habis maghrib dikira tidak panas mataharinya. Aduh. Ada orang Madura, ada lagi jamaah haji kalau ini. Jamaah haji, alhamdulillah atas takdir Allah. Tiap tahun saya berangkat haji bersama menemani jamaah haji. Mulai tahun 2006. Bapak Ibu sekalian, ada jamaah haji juga saya masih ingat. Pak Molik, ada jamaah umroh orang Madura nginep di hotel bintang 5 di Pullman Zamzam. Terus kenapa saya bilang? Dia tanya ke petugas hotelnya yang kebetulan orang Indonesia. Mas,
Kalau besok saya sarapan di mana? Kalau saya breakfast katanya. Kalau saya breakfast di mana, Mas? Bapak turun ke lantai P11 nanti terus ke kanan. Di situ ada resto, nanti Bapak tinggal sarapannya di sana. Nah, menu khusus nggak, Mas? Buat bintang 5 kayak begini harusnya ada. Menu khusus apa, Pak, yang Bapak maksud? Saya biasanya kalau nginep di HI, di JW Marriott, Mas, itu saya sarapannya sarapan bread jam bread, Mas. Mohon maaf, Pak, sarapan apa? Saya sarapan bread jam bread, Mas. Pak, mohon maaf, ini hotel bintang 5, ndak ada bread jam. Duh, gimana sampean itu? Saya nginep di mana-mana selalu ada bread jam bread itu. Akhirnya penasaran, petugas hotelnya tanya, mohon maaf, Pak, mohon maaf, yang Bapak maksud bread jam bread itu menunya seperti apa? Duh, Mas, sampean petugas bintang 5 kok ndak ngerti. Roti itu bahasa Inggrisnya apa, Mas? Bread. Kasih sele, Mas, apa bahasa Inggrisnya? Jam. Kasih roti lagi, Mas, bread. Jadi sele roti, kasih roti lagi, namanya itu bread jam bread, Mas. Hebat. Orang Madura dilawan. Kata petugas hotelnya sekalian digodain. Terus Bapak minumnya mau minum apa, Pak? Biasanya kan Bapak juga minumnya spesial berarti. Saya minuman juga spesial, Mas. Saya biasanya kalau di hotel bintang 5 saya minumnya susu soda, Mas. Oh iya. Susu sodanya pakai es, Pak? Ya iyalah. Susu soda ndak pakai es, jadi uoda nanti. Susu soda ndak pakai es jadi uoda. Boleh tepuk tangan buat orang Madura ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya dapat amanah di beberapa ini. Kemudian moto hidup khairun nas anfaul minnas. Sebaik-baik manusia, manusia sukses itu bukan yang berapa banyak duitnya, berapa banyak depositonya, berapa banyak saham perusahaannya. Manusia sukses itu kata Rasulullah itu adalah yang banyak bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ada di sini saya hakul yakin adalah orang-orang yang bermanfaat. Paling tidak buat siswa-siswi kita, buat anak-anak kita semuanya. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih hadiah nanti. Tapi kalau jadi guru itu kan harus imbang, tidak boleh hanya apresiasi saja, harus juga ada punishment bagi yang melanggar. Jadi training ini yang pertama, mohon handphonenya sementara di silent terlebih dahulu. Ya, handphone saya juga di silent, Mas, nanti. Sebab yang ada bunyi dering satu kali dendanya 100.000 nanti. Ya, kita sepakat. Kalau sudah diperingatkan dering lagi Mas Ian, itu 200.000 yang kedua. Nanti kita serahkan buat anak yatim itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selain ada hadiah, punishment yang kedua adalah kalau dalam hitungan sampai 10, mohon maaf Bun, ini saya mic yang pegang sekarang, ya kan? Jadi saya yang menguasai saat ini, ya. Kalau ada dalam hitungan sampai 10 kursi kosong di depannya, maka nanti yang duduk di belakang persis kursi kosong itu akan kita minta maju ke depan nyanyi kucing garong sambil joget. Ada musiknya kucing garongnya, Mas? Ya. Saya mau menghitung sampai 10. Yang kosong di depan nanti akan dihukum nyanyi kucing garong. 1. Ya, Mas, kucing garongnya setel. 2. Gak peduli komite, gak peduli siapa, pokoknya ada kursi kosong di depannya, kita hukum nyanyi kucing garong. Saya dapat amanah. Ya. 3. Yang kursi kosong di depannya, maka yang duduk di belakangnya dihukum nyanyi kucing garong sambil joget di depan. 4. 5. 6. 7. 8. 8,5. Pokoknya nggak peduli guru senior junior, nyanyi kucing garong ke depan sambil joget. Ini kosong depan. 8,5. 9 sampai 10. 9 1/4.
10. Ada yang kosong di depannya, belakangnya? Alhamdulillah, boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Memangnya saya ini siapa mau ngukum-ngukum guru Tuban SMK 2? Pulang iso gak selamat saya nanti. Tapi kalau ndak begitu, semua golek PW enak di belakang. Ya, Bapak Ibu sekalian, orang melakukan, murid-murid kita melakukan apapun atau kita melakukan sesuatu pasti sebabnya karena dua hal. Satu, kita tertarik melakukan sesuatu itu dikarenakan ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dapat hadiah. Ya, kalau dijanjikan, Mas, kalau sampai nyampe target pekerjaannya, saya kasih bonus umroh, semangat dia. Tapi ada orang karyawan yang saya janjikan umroh nggak tertarik, nggak ngefek, karena ada tipe manusia yang dia baru bergerak, bersemangat melakukan sesuatu kalau diancam dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, baru dia mau bergerak. Awas loh, nek gak nyampe target sampean tak pecat loh sama saya bulan ini. Sudah 3 bulan sampean berturut-turut tidak mencapai target, baru dia bersemangat. Awas loh, nek gak maju nyanyi kucing garong loh sampean, maju semuanya. Kalau cuman dihimbau, silahkan kursi kosong di depan diisi, blas gak menarik. Ya, betul? Terima kasih semuanya, boleh bersemangat Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan masuk pada sesi, tetapi sebelumnya ada beberapa hal yang menjadi panduan kita agar maksimal. Yang pertama, mohon maaf, training saya universal, boleh ikut yang muslim maupun non muslim. Saya sendiri muslim, tapi saya belajar kepada guru-guru saya juga yang non muslim. Saya belajar kepada Andre Wongso, saya belajar pada di trainingnya Dale Carnegie. Dale Carnegie orang Amerika dan itu non muslim. Saya juga belajar pada Pak Tung Desem Maringin, itu juga non muslim. Bagi saya, ilmu itu semua datangnya dari Allah. Kalau cocok dengan keyakinan saya ambil, kalau nggak cocok saya tinggalkan. Kalau di sini ada yang non muslim, kalau nanti saya harus menyampaikan sebuah ayat, 1-2 ayat barangkali, itu adalah ayat-ayat universal yang kalau Anda yakin silakan, yang lain bukan ayatnya barangkali diterima, monggo, tidak diterima silakan. Nah ya, karena saya muslim jadi sandarannya saya pakai ayat Al-Quran. Mulailah dengan membaca basmalah, karena sia-sia apa yang kita lakukan semua di muka bumi ini bila tidak dimulai dengan membaca, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, samakan persepsi. Mengikuti pelatihan saya hanya untuk meningkatkan kualitas diri agar menjadi pribadi yang sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Yang ketiga, konsentrasi dan rileks. Dilarang dahi mengkerut, karena itu Anda masih menggunakan otak kiri. Hari ini bukan waktunya otak kiri. Otak kiri itu mikir, menganalisa, menambah, menjumlah, ya, memecahkan persoalan pakai otak kiri. Otak kanan fungsinya adalah bersenang-senang, kreativitas, empati, itu otak kanan. Maka ikuti saja, tidak usah nyatet, ya. SD sudah nyatet, SMP nyatet, SMA nyatet, kuliah nyatet, jadi guru nyatet lagi masihan. Ya, masa ikut training saya masih mau nyatet? Tidak perlu. Kalau butuh materinya nanti boleh di copy. Ini tidak ada hak ciptanya. Ilmu ini adalah ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang menciptakan, ya. Tidak ada hak ciptanya. Jadilah gelas yang terbuka, gelas yang siap diisi. Jadilah gelas yang tidak bocor, yang tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Dan jadilah gelas yang tidak sedang penuh, karena kalau gelasnya penuh Bapak Ibu sekalian, kalau diisi tetap tumpah. Gelas penuh itu adalah gelas ketika kita ikut seminar, ikut pelatihan, memposisikan diri sebagai orang yang sudah paling tahu segalanya. Ya, wah apa itu, wah apa saya tahu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Pulang seminar tidak mendapatkan apa-apa, karena semua yang masuk ke dalam gelas itu akan tumpah. Ya, padahal sejatinya semua kita ini belum final. Kita masih bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Ya. Yang keempat, yang kelima, jangan seperti Mussolini. Tahu Mussolini? Seorang diktator dari Italia. Inilah orangnya. Kalau kita mau kenalan, silat, lihat. Nah, lihat. Lihat gayanya. Tangan ditaruh di dada, dagu diangkat,
dada dibusungkan, senyumnya 2 senti kanan ke kiri tapi ke bawah. Orang yang sombong. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan apa-apa ketika dia datang ke majelis taklim, dia datang kemanapun dia mendapat apa-apa. Bahkan kata Rasulullah, sebesar saja kesombongan, sebesar biji zarah saja ada kesombongan, sebesar biji sawi ada kesombongan di hati kita, haram kita masuk ke dalam surganya Allah. Karena sombong itu hanyalah pakaian jubah kebesaran milik Allah SWT, bukan milik makhluknya, tapi itu milik Sang Pencipta. Bapak Ibu sekalian, orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Ini punya guru Mussolini. Dan gurunya itu adalah dia berguru kepada makhluk yang ketika diminta bersujud kepada Adam, lalu dia berkata, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah, ngapain saya bersujud kepada Adam? Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Siapa dia Bapak Ibu sekalian? Iblis, setan, ya. Setan tidak akan pernah rela orang berbuat kebaikan. Bapak Ibu datang ke sini adalah kebaikan, tetapi setan tidak akan pernah membiarkan Anda dapatkan kebaikan itu. Maka percayalah, dari rumah ada teman-teman 1 orang jenengan itu yang menemani, yang terus gandoli. Setan terus menggoda masuk ke dalam ruangan ini. Cara setan menggoda kita adalah 1, dibuat kita melamun. Meskipun fisiknya ada di sini, tapi pikiran kemana-mana. Mikiri jemuran yang belum lintas, mikiri macam-macam. Ya, pikiran kemana-mana. Setan. Yang kedua, hati-hati. Setan ada juga yang masuk dengan cara ini. Yaitu apa? Masuk ke salah seorang teman kita yang lemah, lalu teman kita yang lemah ini yang sudah terpengaruh oleh setan, yang sudah kerasukan setan, ngajak ngobrol temannya terus gitu. Hati-hati dan waspada. Kalau ada temannya yang ngajak ngomong terus, hati-hati. Jangan-jangan temannya itu sudah kerasukan 140.000 lebih peserta training saya sukses menundukkan setan di dalam ruangan. Kalau ada yang seperti itu, Bapak Ibu perlu curiga, tapi gampang menundukkannya. Kalau ada teman yang ngajak ngomong terus, dekatkan mulut kita ke telinganya, lalu bisikkan a'udzubillahi minasyaitonir. Itu setannya langsung lari. Ya, langsung lari, langsung diam nanti ya. Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, biasanya setan menggoda kita dengan cara kita dibuat ngantuk. Ya, Bapak Ibu, baik. Kita langsung pada materi saat ini, ya. Self awareness building, membangun kesadaran diri, siapa diri kita, mau ke mana diri kita, untuk apa kita ada di SMK 2 ini sejatinya. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan setiap detik dalam hidup kita. Karena bahagia, Bapak Ibu sekalian, bukan takdir. Nanti bisa diskusi kalau tidak yakin dengan saya. Bahagia itu bukan takdir. Bahagia itu adalah pilihan Anda. Apa yang terjadi hari ini takdir. Bapak Ibu berjumpa dengan saya, ini takdir. Bapak Ibu bahagia tidak bahagia melihat wajah saya, itu pilihan Anda. Bukan takdir. Bukan takdir. Bapak Ibu ngajar di SMK 2, jadi tenaga kependidikan di SMK 2, itu adalah takdir. Tidak bisa ditolak. Tetapi Anda bahagia atau tidak bahagia berada di SMK 2, itu pilihan Anda. Bukan takdir dari Allah SWT. Tapi ngajar di sini adalah takdir. Itu yang ingin saya bahas. Biar kita ngajar bahagia sepanjang hari, berumah tangga kita, dalam rumah tangga kita juga bahagia. Ya. Saya ingin ngetes apakah Bapak Ibu sudah fokus. Saya punya alat ukur untuk mengetes apakah Bapak Ibu sudah fokus dengan materi saya. Karena nanti saya sudah ngomong banyak-banyak, ternyata Bapak Ibu tidak fokus. Ya. Coba angkat tangan seperti ini. Lihat tangan saya semuanya, lihat tangan saya. Gerakan seperti ini. Semakin cepat. Lihat tangan saya semuanya. Semakin cepat. Yang tidak bisa melihat, upayakan bisa melihat tangan saya semuanya. Semakin cepat, semakin cepat. Semakin cepat, tambah cepat, tambah cepat. Ya, tempel di dagu semuanya. Tempel di dagu semuanya. Tempel. Dagu itu mana, Bu? Dagu itu mana? Dagu itu mana, dagu? Perintahnya apa? Suruh tempel di dagu. Perintahnya tempel di dagu, kok di sini semua? Ada yang begini, tempel di dagu, dagu terus noleh teman kanan kirinya. Baru turun pelan-pelan ini.
Cari harus fokus. Saya apresiasi yang justru nempel di sini adalah yang fokus. Paham? Bapak Ibu sekalian, pembelajarannya, hikmahnya adalah apa yang kita ucapkan jauh kalah efektif dengan apa yang kita lihat. Paham? Jadi kalau Anda sebagai ibu rumah tangga, orang tua, ayo atus, wis asar ket mau kurung atus kurung salat. Lah ibunya ngomong begitu saya rembes. Pakai daster kele bolong pisan. Terus mau nurut bagaimana anaknya? Antara yang diucapkan tidak sesuai dengan yang dilihat oleh anak kita. Guru memimpin dengan keteladanan jauh lebih efektif. Ada orang yang kadang-kadang secara lisan hebat, tetapi contoh bukan. Jadi tadi kita, Bapak Ibu, kenapa saya lihat tangan saya? Itu namanya ada teknik hipnotis yang secara paling dasar. Yaitu dengan cara apa yang disebut dengan repetisi, mengulang-ulang, ya, gerakan, fokus, lihat tangan saya, tempel di dagu semuanya, ya, nempel di sini semua. Anda dengar dagu, tapi mata fokus ke tangan saya, nempel di sini, sehingga begini, terus mari ngono, alon-alon, setelah menyadari diri salah. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Hipnotis itu bukan hanya tidur, enggak. Guru-guru setiap hari bisa menghipnotis murid-muridnya. Guru-guru yang hebat, kalau muridnya belajar sampai gurunya mengajar, muridnya sampai, itu berarti muridnya sedang terhipnotis. Ibu-ibu, bu guru dan tenaga kependidikan di sini, Bapak Ibu komite sekolah juga sering terhipnotis, terutama ibu-ibunya. Nonton sinetron, drakor, terus nangis, padahal yang sedih di situ bukan keponakannya, bukan siapa-siapanya. Lapo melok nangis sampai ini? Karena tapi kalau nonton drakornya sambil gendong bayi, sambil terima telepon, Anda nggak akan ikut nangis. Jadi kuncinya orang bisa dihipnotis itu, kalau hipnotis itu bukan hanya tidur, ya. Jadi orang fokus konsentrasi itu berarti Anda bisa menghipnotis murid-murid Anda. Ya, perlu nanti sesi ada namanya hypno-teaching. Mengajar dengan hipnosis. Tidur itu enggak begitu. Terus muridnya dibuat tidur semua enggak. Bagaimana mengajar sampai muridnya wow. Sampai begitu, ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai dengan self awareness building. Siap? Sudah semangat? Ya, boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Kurang keras. Lebih keras lagi. Pertanyaan saya, apakah Bapak, Ibu, guru dan tenaga kependidikan SMK 2 Tuban ingin bahagia dalam hidupnya? Ingin. Keluar Mas. Oh iya. Apakah ingin bahagia? Pertanyaan saya adalah, apakah orang yang ingin bahagia pasti mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya? Apakah orang yang ingin bahagia pasti dapat bahagianya? Belum tentu. Di luar sana Bunda, Ayahanda, ada orang yang menganggap bahagia itu adalah kalau dia punya karir yang sukses. Kalau pangkat dan jabatannya tinggi. Ini yang dijadikan ukuran. Pertanyaannya, apakah benar mereka yang karirnya lebih tinggi pasti lebih bahagia dari anak buahnya? Apakah seorang kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur pasti lebih bahagia daripada guru-guru SMK 2? Apakah seorang kepala dinas Kabupaten Tuban pasti lebih bahagia dari guru-guru SMK 2? Yang keras sekarang, jawabnya yang keras. Apakah kepala sekolah SMK 2 Tuban? Mana ini? Ibu kepala sekolah? Alhamdulillah ada di luar ya. Jawab yang keras ya. Pasti lebih bahagia dari guru-gurunya? Apakah guru-guru pasti lebih bahagia dari komitenya? Belum tentu juga. Tidak ada jaminan yang orang karirnya lebih tinggi pasti bahagia. Berapa banyak orang yang karena karirnya tinggi stres, Sambo katanya, saya nggak ikut nyebut ya. Itu karirnya tinggi apa enggak Pak? Jabatannya tinggi top, tapi pasti stres sekarang, tidak menikmati bahagia. Beberapa waktu yang lalu, Direktur Hyundai, perusahaan terbesar otomotif, perusahaan otomotif terbesar di Korea Selatan, bunuh diri Pak.
Direktur Hyundai bunuh diri karena pasti dia tidak bahagia. Kalau bahagia buat apa untuk bunuh diri? Tidak paralel, tidak selalu pangkat itu membahagiakan. Apakah seorang ketua Yayasan Nurul Hayat pasti lebih bahagia dari anak buahnya? Kalau ini iyalah, senyumnya kelihatan. Ini kelihatan lebih bahagia. Kelihatan. Karena tahu ilmunya. Nanti ilmunya makanya mau saya bagi agar ibu bahagia setiap saat. Sampai ada jamaah kami yang datang, Pak Mulik, di Mekah ini, di hotel. Pak Mulik, saya lihat jenengan tidak pernah kelihatan sedih, susah, cemberut. Itu masa nggak ada masalah? Saya bilang, oh enggak Bu, orang hidup pasti punya masalah. Jangankan hidup, mati punya masalah Mas Yango. Sama malaikat kubur itu nanti kan masalahnya. Cuma kan bahagia itu pilihan. Nanti saya kasih ilmunya. Ternyata sederhana sekali. Dan kita harus melatih. Ya, melatih. Baik. Apakah tidak? Ternyata jawabannya. Di luar sana ada yang berpikir orang bahagia itu kalau uangnya banyak. Pertanyaannya, apakah yang hartanya berlimpah pasti bahagia? Belum tentu. Michael Jackson ditemukan meninggal karena overdosis minum obat. Saya punya teman pengusaha, gara-gara perusahaannya mulai turun performanya, depresi. Stres yang berlebih itu namanya depresi. Mohon maaf, kata orang Madura, ngengcengengan. Tahu ngengcengengan? Gitu Pak. Oh ya, Sumenep itu halus Pak. Keturunan raja-raja. Kalau saya Sampang lebih kasar. Ya. Lalu istrinya telepon saya, Mas Mulik, Rene apa Mas? Anu apa Mbak? Sampean karo 2 tahun bojoku. Mas titik-titik saya nggak sebut namanya. 2 tahun Mas depresi Mas. Diajak ke dokter, ke psikiater nggak mau. Barangkali Mas Mulik bisa bantu dengan terapi. Saya akhirnya datang ke rumahnya di Gresik. Subhanallah. Saya jumpa itu kurus badannya. Saya tanya, tidak pernah tidur Mbak? Semalam paling tidurnya cuma 10-15 menit Mas Mulik. 2 tahun Mas. Terus ada yang bisik-bisik katanya ngajak bunuh diri. Depresi. Padahal duitnya masih banyak sebetulnya. Saya bilang, Mbak, saya nggak bisa menterapi kayak gini. Kunci dari terapi NLP atau terapi hipnoterapi itu adalah kemampuan orang menerima berkomunikasi dengan saya. Lalu nek wis tulalin gini terus piye? Kan nggak mungkin, saya bilang. Nggak mungkin.